Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya memutuskan berlimpah, menerima rizki Allah dengan penuh kesadaran dan sukacita. Saya memilih bahagia dan senantiasa menarik hal-hal yang membahagiakan. Saya bersyukur dikaruniai kecerdasan dan talenta yang mampu menghadirkan solusi bagi kehidupan banyak orang. Saya adalah hamba yang paling beruntung, senantiasa mendapatkan kemudahan dalam mencapai sesuatu. Saya memutuskan sehat dan kuat yang senantiasa menjaga kesehatan dan kekuatan fisik untuk menghamba kepada Allah. Saya senang sekali memiliki kekayaan yang berlimpah yang saya gunakan untuk pendidikan generasi setelah saya, membantu anak-anak di belahan bumi manapun, dan mendirikan masjid di negeri berpenduduk muslim dimanapun. Saya sangat antusias bisa berjalan di muka bumi melihat kebesaran Allah dengan kendaraan terbaik. Teman-teman semua, itu adalah kata-kata afirmasi yang saya ucapkan setiap hari. Dan memang terasa sekali teman-teman semua ketika saya memutuskan untuk berlimpah, saya mendapatkan banyak keberlimpahan. Dan ketika terjadi pandemi sekalipun, pendapatan penghasilan saya tidak berkurang tapi justru bertambah teman-teman semua, sekali lagi karena memutuskan berlimpah. Nah, mungkin di antara Anda ada yang terpikir, Pak Sofyan, saya juga pengen dong untuk melakukan afirmasi-afirmasi ini. Nah, teman-teman semua, saya kasih tahu sedikit bahwa sebenarnya ketika kita ingin melakukan afirmasi, maka afirmasi negatifnya harus dicabut dulu. Sekali lagi, afirmasi negatifnya harus dicabut dulu. Apa itu afirmasi negatif? Afirmasi negatif adalah keyakinan-keyakinan kita yang memang sudah cukup lama kita yakini. Contoh, hidup adalah perjuangan. Tidak sadar kita memilih untuk selalu berjuang atau selalu mendapatkan situasi yang memaksa kita berjuang. Dalam hal ini bisa bermakna hidupnya susah. Maka otomatis teman-teman semua, ketika kita meyakini hidup adalah perjuangan, maka kita akan mendapati banyak kesusahan dalam hidup. Atau teman-teman semua, yang namanya hidup kan pasti kadang di atas, kadang di bawah. Itu pun sebuah keyakinan teman-teman semua. Nah, keyakinan-keyakinan itu tidak muncul begitu saja, tetapi memang ada satu peristiwa di masa lalu yang memicu emosi negatif, lalu supaya kita tidak sangat sedih, tidak sangat marah, tidak sangat sakit hati, atau tidak sangat takut, maka pikiran akan menghadirkan persepsi-persepsi yang menghibur tadi. Contoh, seorang ayah bekerja keras dan seorang anak melihatnya merasa kasihan dan sedih. Lalu teman-teman semua, seorang anak mengatakan dalam hatinya, yang namanya hidup kan pasti mesti kerja keras ya gitu. Sebenarnya itu untuk menutupi rasa sedih. Pertanyaannya, bagaimana kita mencabut afirmasi negatif, mencabut keyakinan-keyakinan keliru, mencabut persepsi-persepsi atau emosi-emosi negatif yang pernah kita pendam? Jawabnya adalah di buku Reset Hati Install Pikiran. Buku ini sangat efektif teman-teman semua untuk mencabut seluruh emosi negatif yang pernah kita miliki, sehingga memperbaiki sugesti dengan sendirinya. Dengan kata lain, kalau Anda ingin mempraktekkan materi-materi afirmasi sekaligus juga mencabut sugesti-sugesti negatif yang pernah Anda alami, yang pernah Anda simpan, Anda sebaiknya membaca buku ini teman-teman semua. Saya sampaikan, saya tulis buku ini dalam bahasa yang sangat ringan teman-teman semua ya. Nah, ini kata pengantarnya cara menggunakan buku ini. Jadi ada bahasan cara menggunakan buku ini ya. Kemudian imajinasi pagi ini, lalu Anda lihat tuh sampai kemudian tentang syukur ya. Nah, setiap bab di buku ini itu disertai dengan tugas teman-teman semua ya. Dengan tugas. Oke, kemudian di sini juga masih ada daftar isi. Nah, ya, afirmasi dan emosi itu. Kemudian niat dan afirmasi. Kenapa afirmasi belum terwujud tadi ya? Oke. Kemudian nih, contoh misalkan imajinasi teman-teman semua pada bahasan imajinasi. Nah, teman-teman semua, lalu di sini kita akan bahas tentang pagi ini. Nah, di sini ada dulu deh. Jadi sebelum Anda membaca buku selanjutnya, Anda mengatakan kata-kata ini kata-kata afirmasi yang sudah disusun sedemikian rupa, teman-teman semua. Saya bersyukur bisa melihat susunan huruf di buku ini. Saya bahagia bisa mengerti maknanya. Saya antusias untuk menyerap ilmunya, dan saya memilih mudah mengamalkannya. Ini adalah pernyataan agar Anda selalu antusias membaca buku ini, kayak gitu ya. Nah, pagi ini panduan imajinasi, itu kan ada lagi panduan imajinasi ya.
Jadi banyak imajinasi yang keliru. Kemudian ini lakukan ini setiap pagi nih. Aduh, ini sebelah tangan ya. Oke, kemudian Anda pejamkan mata, bayangkan bla 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 kayak gitu ya. Kemudian salah jalan, ini sebuah koreksi, sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran untuk membuat Anda berani mengoreksi diri sendiri. Kayak gitu ya. Lalu kemudian ini contoh merumuskan destinasi di masa depan. Apa yang perlu saya lakukan agar penghasilan sekian? Apa yang perlu saya tingkatkan? Ini justru afirmasi sebenarnya teman-teman semua. Hanya saja dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, biarkan pikiran menjawabnya sendiri. Jadi singkatnya adalah buku ini sebuah panduan Anda untuk melakukan afirmasi yang benar. Jadi ini bukan kumpulan kata-kata positif, tidak, bukan itu. Tetapi ini akan dimulai dengan bagaimana meriset hati Anda, membongkar seluruh emosi negatif yang pernah Anda pendam, lalu memusnahkan persepsi negatif yang keliru, dan mengisinya dengan afirmasi-afirmasi baru. Itulah sebenarnya afirmasi yang benar. Silakan Anda miliki buku ini di nomor berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.